Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah Al-Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan seputar pembagian tauhid. Ya. Dan tepatnya pada pembagian tauhid yang kedua ya. Yaitu tauhid al-uluhiyah. Sudah diterangkan oleh beliau. Tauhid uluhiyah itu adalah perbuatan hamba, ya, perbuatan mewahai hamba. Itu bahasa beliau ya, ringkas, tapi dalam maknanya. Jadi berkaitan dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan tauhid uluhiyah. Baik. Sebentar ya. Ya. Ini tauhid yang kedua ya. Di pembagian ulama yang lain ada yang membaginya dengan tauhid dengan istilah al-qasd wa talab, ya, maksud dan tujuan. Karena seorang ketika dia beribadah itu ada maksud, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sudah diterangkan dari macam-macam ibadah yang beliau uraikan di sini ya. Nah, di antaranya dari doa. Doa sudah kita bahas ya. Doa itu terbagi berapa? Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama apa? Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Doa masalah itu seorang dia mengeluhkan masalahnya kepada Allah, keluhannya. Dia minta agar diberikan jalan keluar misalnya kan. Ya. Itu doa masalah. Adapun doa ibadah adalah doa yang bentuknya bagaimana itu? Seluruh ibadah kita. Matikan kameranya di situ. Baik. Yaitu seluruh ibadah. Ya, seluruh ibadah kita. Nah, baik. Sekali ini. Ya, jadi seluruh ibadah yang kita lakukan itu dia hitung sebagai doa. Nah, dari sholat, puasa, zakat, haji itu dihitung sebagai apa? Doa. Dan sudah kita baca ayatnya ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Dari beribadah kepadaku. Sebelumnya dikatakan doa di situ dengan lafaz doa. Baik. Kemudian ibadah yang kedua sudah kita terangkan, yaitu ibadah khauf. Ya, khauf ini rasa takut. Ya, kekhawatiran akan sesuatu yang dibenci terjadi begitu. Atau ada hal yang dia cintai tapi dia khawatir akan luput. Ya, akan luput. Itu kan dari mana-mana khauf. Dia khawatir, dia takut terjadi sesuatu. Dan dia asalnya kan perbuatan hati. Dari perbuatan hati. Baik. Perbuatan hati yang khawatir akan sesuatu yang akan terjadi, ya, padanya, dari hal yang jelek begitu ya, dari hal yang jelek yang dikhawatirkan. Kemudian atau bentuknya ada hal yang dia cintai, tapi dia di situ apa? Khawatir tidak akan dapat perkara itu. Nah, itu juga dikatakan apa? Khauf. Ya. Rasa takut. Ya, dan sudah kita bagi pembahasan khauf ini ada berapa macam? Ada 3 macam. Baik. Yang pertama ada khauf yang sifatnya ibadah. Ini kita bahas sekarang sini kan. Khauf yang sifatnya ibadah. Nah, di situ Syekh bawakan ayat di usul salasa yang lainnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di surah Al-Imran ya, ayat 175. Dan jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Aku, kata Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik. Ini rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah. Ya. Pemuliaan kepadanya. Itu yang dikatakan khauf. Ya. Ada jenis yang kedua sudah kita bahas. Khauf yang bagaimana itu? Yang sifatnya tabiat. Baik. Bagaimana khauf yang tabiat? Enggak, itu contohnya. Takut tabiat itu Pak. Maksudnya bagaimana? Itu contoh. Ukurannya dulu. Takut tabiat itu bagaimana? Yang sudah diterangkan. Takut yang bentuknya tabiat. Takut pada perkara yang terjadi, yang memang terbukti kan secara kenyataan bisa membahayakan. Ya, tadi contohnya seperti hewan buas, ya, kebakaran, tenggelam di lautan ketika ada badai. Itu kan khauf namanya, takut, tapi dia takut yang sifatnya tabiat. Dia takut dikejar oleh misalnya orang yang lebih kuat daripada dia yang dia sangka, gitu kan? Itu yang dikatakan tabiat. Tapi ini sudah kita beri contoh ya. Seperti contoh apa kemarin? Selain tadi itu takut pada hewan buas, ada contoh dalam Al-Quran dari kisah Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Beliau takut kepada siapa? Ya, kepada Fir'aun yang mengejarnya ketika itu. Beliau lari keluar dari Mesir, pergi ke negeri yang lain, ke Madian. Karena beliau sudah khawatir di situ. Ini kan tidak bisa dihadapi. Mereka jumlahnya banyak, sementara dia hanya sendiri. Itu kan sudah pasti membahayakan kalau didapat. Apalagi beliau punya salah ketika itu kan, telah membunuh dari pengikut Fir'aun. Walaupun dia tidak maksudkan perkara itu, hanya orangnya terbunuh dengan satu kali pukulan dari Nabi Musa alaihissalam.
Baik. Maka diterangkan di ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca, ya, beliau takut keluar dari Mesir ketika itu dan pergi ke negeri yang lain. Fa kharaja minha khaifan. Maka dia keluar dalam keadaan takut. Ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, takut yang sifatnya apa? Kesyirikan. Ayo. Ukurannya bagaimana itu takut yang sifatnya kesyirikan? Sudah diterangkan. Siapa yang tahu? Dia takut pada ukuran dulu yang di pengertiannya. Takut yang sifatnya kesyirikan. Dia takut pada sesuatu yang bagaimana itu? Sesuatu yang asalnya tidak bisa membahayakan, iya, yang pantas ditakuti, iya, yang tidak bisa memberi bahaya, mudarat kepada dia misalnya kan, tapi dia takut saja, iya, ini tidak boleh ya, tidak secara kenyataan dan tidak ada juga dalam dalil dalam Al-Quran atau hadis dia ini bisa membahayakan misalnya, tapi dia takut, gitu kan? Pada sesuatu yang asalnya tidak bisa membahayakan, tapi dia takut di situ pada perkara yang seperti itu. Nah ini contohnya apa misalnya? Takut sama jin, taib, Hasan. Ya, itu tidak perlu ditakuti. Dia muncul kita baca ayat, pada ayat kursi, bacakan surah Al-Baqarah, dia akan lari kalau memang dia berani muncul begitu kan. Dan kalau jin itu dia tidak akan berani muncul sama orang-orang yang beriman. Ya. Dia tidak akan berani muncul sama orang-orang yang beriman. Dia hanya muncul pada orang-orang yang memang condong kepadanya. Ya. Itu aja dilihat. Jadi jangan heran para dukun, ya, orang-orang yang yang ngaku tahu perkara gaib, ya, pemburu hantu istilahnya kan. Itu pasti melihat jin, melihat syaitan, karena memang syaitan sudah teman mereka, gitu kan? Bukan lagi musuhnya, sudah teman. Jadi temannya sudah muncul pasti. Ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman, mereka menjadikan syaitan sebagai apa? Musuh. Ya. Syaitan itu tidak akan muncul ya di depan orang-orang yang beriman kepada Allah yang kuat keimanannya. Nah, diterangkan dalam Al-Quran, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya untuk orang-orang yang berwala kepadanya, yang condong kepadanya, yang mirip-mirip juga dengan dia. Nah, itu akan nampak syaitan. Jadi jangan tertipu ya orang-orang yang ngaku punya indera keenam, istilah begitu, atau ngaku punya perkara gaib, ya, atau ngaku macam-macam. Hal-hal yang di luar dari hal-hal yang para nabi saja tidak sampai ke situ kadang. Ya. Baik. Bisa salat di Mekah misalnya, badannya di bau-bau sini. Ya. Dan seterusnya. Ya, itu dari hal-hal yang tidak ada kalau memang dia terjadi, itu jangan dipercaya orang seperti itu. Itu dari syaitan, dari kalangan manusia. Ya memang temannya syaitan juga, dari kalangan apa? Jin. Ya, baik. Jadi tidak boleh takut kepada syaitan ya, atau para wali yang sudah meninggal misalnya, orang-orang mati. Ya. Atau hal-hal yang tidak ada kaitannya. Ya, tapi ditakuti. Baik. Dalam agama kita ada benteng-benteng yang sudah kita maklumi ya. Ya. Nabi ajarkan ada doa pagi dan petang, zikir pagi petang. Ada doa masuk ke sebuah daerah, kalau baca doa itu tidak akan dibahayakan oleh apapun, oleh siapapun, sampai dia keluar dari daerah itu. Ya. Nah, itu benteng-benteng semuanya. Bukan dengan jimat. Bukan dengan apa? Jimat atau tenaga dalam, bukan. Tapi dengan benteng. Dari situlah Allah akan menjaga seorang hamba. Baik. Itu yang orang bertauhid seperti itu ya.
Dia punya tauhid kayak gitu modelnya. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang memalingkan dari keimanan pada Allah, seperti yang sudah kita lihat di masa ini. Ya. Terus sekarang kita masuk di ibadah yang ketiga, yaitu ar-raja. Raja ini adalah harapan. Ya. Dia dari ibadah hati juga. Nah, ada harapan untuk menggapai sesuatu yang dicintai, begitu kan, yang disuka, yang disenangi. Ya. Itu namanya apa? Raja. Ya. Baik. Dan raja adalah harapan, diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Syekh bawakan juga di Ushul Tsalatsa, di buku yang lainnya. Beliau bawakan ayat di surah Al-Kahfi ayat 110. Ini ayat yang terakhir ya. Nah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Maka siapa saja yang berharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Nah, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Maka hendaknya beramal amalan yang soleh. Itu ada harapan tadi kan, berjumpa dengan Allah. Ya. Maka hendaknya beramal amalan yang soleh dan jangan berbuat kesyirikan pada seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Nah. Jadi di sini dipuji orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah. Itu harapan. Seorang ketika dia berjumpa dengan Allah, itu nikmat yang tidak ada tandingannya di surga nanti. Dan Allah akan dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Di dua tempat. Di padang mahsyar dan yang kedua di surga. Ya. Dilihat dengan mata kepala. Nah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di surah Al-Qiyamah ya, diterangkan oleh Allah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ceria. Kepada Rabb-nya mereka apa? Melihat. Ya. Dan diterangkan dalam hadis Nabi itu, ya, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian itu wahai umatku akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya. Jadi dia melihat ke arah atas. Begitu ya. Itu permisalan cara melihat Allah, bukan diibaratkan Allah dengan bulannya, bukan. Tapi cara melihatnya kayak seperti itu. Kalau orang melihat bulan, dia melihat kemana? Ke arah atas. Itu terlihat nanti pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang beriman di surga, ketika mereka masuk ke surga juga, Allah akan tampakkan nikmat yang paling besar yang mengalahkan dari nikmat yang ada di surga seluruhnya. Itu melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Nah, ya. Dan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita memohon semoga kita digolongkan dari orang-orang yang melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Nah, itu namanya harapan kan? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ya. Tapi ingat, tidak hanya mengharap saja, ada amalan kan yang diterangkan dalam ayat itu. Falyamal amalan sholihah. Hendaknya beramal amalan yang soleh. Sudah diterangkan kan amalan soleh itu kan syaratnya ada berapa? Ada 3. Dia harus muslim, ikhlas, dan mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia jauhi kesyirikan kalau mau ingin melihat Allah pada hari kiamat. Karena orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang kafir, itu tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat. Ya, diterangkan dalam Al-Quran. Kalla bal, di surah Al-Mutaffifin ya. Nah, apa ayatnya itu? Yauma idzin an rabbihim lamahjubun. Ya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah, sungguh mereka itu orang kafir, mereka akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena kesyirikan mereka, kekafiran mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat nanti. Itu ciri kebinasaan
Jadi diterangkan tadi ya. Ya, ada harapan dan ada amalan yang dia amalkan. Jadi dia bukan hanya sekedar berangan-angan saja. Oh, saya ingin melihat Allah. Tapi dia di dunia tidak beramal soleh. Nah, itu bukan roja namanya. Ya, bukan roja. Itu namanya angan-angan biasa. Dia malas-malasan beribadah. Nah, itu bukan orang yang mengharap dengan harapan yang sebenarnya yang dibahas di sini. Baik. Jadi dari mana roja? Ya, harapan ya. Dan roja ini dari ibadah juga. Karena dipuji tadi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan roja juga terbagi 3 sama dengan khauf. Sama dengan apa? Khauf. Ada yang ibadah, ada yang sifatnya tabiat. Ya. Dia mengharap kepada makhluk yang hidup, mampu dia, dan bisa diharapkan. Ya. Ini kan tidak ada masalah kan? Ya. Misalnya dia berharap sama temannya, ya, agar temannya bisa bantu dia misalnya kan? Dan memang orang itu masih hidup, ya, bisa dia membantunya, dia datang kalau dipanggil, kan begitu. Itu namanya apa? Harapan juga, tapi dia sifatnya apa? Tabiat. Itu bukan ibadah ya, itu bukan ibadah. Ya sama tadi kan dengan takut ya, khauf, kebalikannya kan? Dia takut pada sesuatu yang memang kenyataannya bisa terjadi, bisa membahayakan. Kalau roja dia kebalikannya, dia mengharap pada sesuatu yang memang bisa diharapkan membawa apa? Kebaikan. Secara kenyataan, nah itu harapan namanya kan? Ya dia berdagang misalnya kan, dunia kan? Apa orang berdagang itu kan dia harapkan apa? Ya untung, tidak mungkin dia harapkan rugi. Ya. Tapi dia khawatir juga di situ, dia takut rugi, bangkrut. Nah, takutnya dia itu takut apa namanya? Tabiat, kan begitu. Rojanya dia harapkan untung yang besar, itu kan namanya apa? Roja yang sifatnya tabiat, harapan yang sifatnya tabiat. Jelas ya? Sama tadi, ya, kebalikan dari khauf. Jadi ada roja yang sifatnya tabiat, ya. Kemudian yang ketiga ada juga roja yang sifatnya kesyirikan, ya, yang sifatnya apa? Kesyirikan, ya. Mirip juga tadi dengan khauf. Dia mengharap kepada siapa yang bisa membantunya misalnya, ya. Padahal ini tidak bisa membantu hakikatnya, ya. Mungkin dia sudah mati atau orangnya tidak ada misalnya, ya. Dan seterusnya begitu ya. Dia mengharap kepada selain Allah pada perkara-perkara yang bisa memberi manfaat sama dia, tapi secara hukum syariat dan kenyataan itu tidak bisa memberi manfaat. Jelas? Ya. Sebagai contoh, dia mengharap kepada jimat, ya. Ini jimat ini bisa menjaganya misalnya, dia harap. Boleh tidak? Hah? Ya, jimat tidak ada kaitannya dengan bisa memberi manfaat kan? Ya, hanya kan orang-orang dia meyakini, oh bisa memberi manfaat. Itu kan kesyirikan di situ sudah. Dijadikan sebab yang bukan apa? Sebab. Ya. Beda kalau sebab dia terjadi, kenyataan memang terbukti. Ya. Diharapkan diruqyah. Ya. Walaupun tidak boleh kita minta ruqyah ya. Tapi kalau misalnya ada yang meruqyah temannya, diharapkan semoga yang meruqyah ini bisa menyembuhkan temannya. Boleh tidak? Dia berharap seperti itu? Mengharap? Hah? Nah, kenapa bingung? Hah? Ada orang meruqyah misalnya, temannya yang kerasukan jin, diruqyah. Si yang lihat ini dia berharap, atau si yang meruqyah juga dia berharap, semoga dia bisa apa? Sembuh. Boleh tidak ini? Mengharap seperti ini? Ya boleh. Karena ruqyah kan sebab yang disyariatkan. Kan ada dalilnya. Beda kalau jimat diharapkan bisa memberi manfaat, ya, menolak bahaya. Tapi kan ini tidak bisa. Secara syariat memang dia dari hal yang dilarang dan tidak terbukti secara kenyataan.
Dipahami ya? Baik. Jadi seperti itu. Nah, itu yang sifatnya kesyirikan. Atau dia menghadap kepada jin-jin. Ya, itu yang ada film-film dulu itu yang bikin kesyirikan sudah. Jin dan jun. Itu contoh praktik kesyirikan. Ya. Bukan diminta kepada Allah, diminta sama jinnya. Ya. Om jin datang dulu, bantu saya. Kan begitu. Itu syirik itu. Ya. Syirik. Hanya dipoles dalam bentuk bagaimana pakaian muslim dan seterusnya. Itu tipuan saja itu semua. Ya. Itu dari praktik kesyirikan. Ya. Sama juga anak-anak itu dibiasakan nonton film-film kartun. Ya, yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mengantar pada kesyirikan. Doraemon. Itu kan bahaya itu. Itu kesyirikan itu. Ya. Diminta sama bonekanya untuk bisa berikan manfaat. Ya, kantong ajaib. Dan seterusnya itu kan dukun. Mirip dukun, hanya dukunnya anak-anak. Dukunnya apa bentuknya? Anak-anak. Bisa tembus ke ruang waktu yang lain. Ya, itu kan khayalan semuanya. Ya, hal-hal yang berbau kesyirikan. Hanya kadang kita tidak sadar. Kita dimasuki di situ oleh media-media yang merusak. Dipahami ya? Baik. Ya, takut sama orang-orang mati, nanti bisa membahayakan dia. Ini apa ini? Kesyirikan kan? Takut sama syaitan, nanti bisa membunuhnya, membahayakan dia. Itu kesyirikan. Sama dengan harapan tadi. Dia berharap kepada jin, kepada syaitan, atau kepada malaikat, ya, yang bisa membantunya misalnya. Ya. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah? Kan begitu. Yang menguasai segala perkara. Baik. Jadi ini ya, jadi roja juga terbagi 3. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya tabiat, ada juga yang sifatnya apa? Kesyirikan. Baik. Berikutnya satu lagi kita baca, yaitu ibadah tawakal. Ya, yang dari urutan syekh di sini ya. Ya, tawakal itu artinya dia bersandar pada sesuatu. Itu yang dikatakan apa? Tawakal. Dia bersandar pada sesuatu, tapi dengan menempuh apa? Sebab-sebab yang dibenarkan dalam agama kita. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi ada penyandaran hati, ya, kepada sesuatu atau kepada Allah. Nah, dengan bentuk dia apa? Menempuh sebab-sebab. Itu yang dikatakan tawakal. Ya. Ada penyandaran hati kepada Allah. Kemudian dia menempuh apa? Sebab-sebab. Itu yang dikatakan tawakal. Dan tawakal ini adalah ibadah juga. Dari ibadah apa ini? Hati, lisan atau anggota tubuh? Hah? Seluruhnya dia bisa masuk. Ibadah hati, lisan, dan bisa apa? Anggota tubuh. Dia masuk ya, tiga-tiganya bisa. Ya. Syekh bawakan ayat itu di dalil tentang tawakal di surah yang lain, di surah Al-Maidah ayat 30, ayat 23 ya di sini. Beliau bawakan 2 ayat, ada di surah Al-Maidah ayat 23. Nah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal harusnya jika kalian beriman. Nah, jadi di sini diperintah bertawakal. Menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mungkin Allah memerintah pada sesuatu kalau Allah tidak cintai perkara itu. Menunjukkan tawakal adalah ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal. Ya, jika kalian memang benar-benar beriman. Nah, ayat yang kedua beliau bawakan juga di situ di surah At-Talaq ayat 3 ya. Nah, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hanya sekarang perlu kita tahu dulu apa itu tawakal yang benar, bagaimana. Nah, kata para ulama, tawakal itu ada 3 rukunnya. Ada 3 rukunnya. Nah, tadi
Tadi sudah diterangkan ya. Yang pertama dia sandarkan seluruh perkaranya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rukun yang pertama dengan hatinya. Dia bersandar secara penuh kepada Allah dengan hatinya. Nah, itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua dari tawakal, dia menempuh sebab-sebab yang dengannya dia bisa apa? Berhasil dari apa yang dia inginkan, kan? Ya. Dia ingin misalnya apa? Terserah pada segala perkara. Ya. Mungkin ada perkara dunia, anggaplah ya, supaya lebih dekat. Dia ingin dapat pekerjaan misalnya. Ya. Dapat uang. Nah, dia kan awalnya dia bersandar kepada Allah secara penuh. Ya. Tapi yang kedua dia apa? Tempuh sebab-sebab. Mungkin dia berdagang, kan begitu. Kan begitu ya? Mungkin dia kerja ini, kerja itu, sehingga dapat apa? Uang. Dan mungkin uang itu jatuh sendirinya dari langit. Nah, itu tawakal yang tidak benar seperti itu ya. Ya. Ayat tawakal saja. Kayak Nabi Ibrahim, tinggalkan keluarga 4 bulan, nanti akan turun dari langit apa? Makanan. Ya. Dan seperti itu. Ya, tawakal. Kalau dia pergi, dia tinggalkan misalnya di situ bekal yang bisa dimakan 4 bulan, nah, tidak ada masalah. Atau 3 hari, ayo keluar. Ya. Tapi dia tinggalkan bekal, maka tidak ada masalah. Yang memang diperkirakan bisa sampai 3 hari atau 1 pekan. Tapi kalau dia tidak tinggalkan apa-apa, tawakal saja, nanti Allah yang kasih makan. Ya, ini tidak betul kan tawakalnya, karena dia tidak tempuh apa? Tidak menempuh sebab-sebab yang syar'i. Jadi yang kedua itu dia ada menempuh sebab. Ya, menempuh apa? Sebab. Kemudian yang ketiga dari rukun tawakal juga, ketika dia sudah berhasil, maka jangan dia bersandar kepada sebabnya. Ya. Jangan dia bersandar kepada apa? Sebab. Tapi sekedar sebagai contoh ya, misalnya dia tawakal ingin dapat harta yang banyak. Nah, dia kan tadi sudah diterangkan, mungkin dia berdagang, bekerja, ya. Nah, ketika dia sudah berhasil dapat harta itu, jangan dia bilang, "Oh, saya dapat harta ini karena kecerdasanku misalnya, karena usahaku." Tidak boleh ya. Tapi dia kembalikan kepada Allah yang memberikan apa? Rezeki kepadanya. Jangan kayak Qarun. Ya, tahu Qarun kan? Qarun itu kan orang yang punya harta yang sangat banyak. Ya. Diterangkan dalam Al-Qur'an. Bahkan kunci-kuncinya itu dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ya. Tidak bisa mereka pikul oleh orang-orang yang kuat. Ini baru kunci hartanya, belum gudangnya. Ya. Satu orang tidak bisa buka, kecuali banyak orang yang kuat baru bisa buka itu pintu gudangnya itu. Ya. Ini Qarun. Ketika dia sudah berhasil dapat harta itu, apa dia bilang? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan ini karena saya punya ilmu. Ya. Dari sisiku. Ya. Dia tidak kembalikan kepada Allah. Maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya sekaligus. Itulah sekarang dibilang harta apa? Harta karun. Ya. Padahal itu harta korun. Nah, itu ditenggelamkan dalam bumi. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakaburannya kepada Allah. Jadi ketika dia sudah tempuh sebab, ya, jangan dibilang, "Oh, ini saya dapat ini berhasil misalnya dia lulus atau dan seterusnya karena hasil usahaku." Enggak. Tapi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal. Yang namanya apa? Tawakal. Dia menempuh sebab, ketika sudah berhasil, dia kembalikan kepada Allah. Jangan dia kembalikan pada sebab yang dia lakukan. Itu kan hanya sebab saja. Mungkin berhasil, mungkin apa? Tidak. Kan begitu. Ada yang berdagang, mungkin dia untung, mungkin dia apa? Rugi kan? Jadi dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tawakal.
Dan tawakal ibadah ya. Tadi kalau bentuknya seperti yang sudah diterangkan tadi ya, dia sandarkan perkaranya seluruhnya kepada Allah, dia tembus sebab, ketika sudah berhasil maka dia kembalikan kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal yang sifatnya ibadah. Baik. Ada yang kedua, tawakal yang sifatnya tabiat. Persis juga sama dengan tadi, dengan raja khauf. Ada yang sifatnya apa? Tabiat. Dia misalnya wakilkan orang lain ya, untuk menyelesaikan apa? Pekerjaannya misalnya. Ini tawakal tapi sifatnya apa? Tabiat. Mungkin dia tidak bisa turun langsung, tapi dia wakilkan temannya ya, untuk menyelesaikan apa? Pekerjaan itu. Ini boleh. Itu tawakal juga tapi yang dibolehkan. Nabi ketika itu punya 100 ekor onta di Haji Wada ya. Beliau menyembelih dengan tangannya itu sekitaran 60 lebih. Sisanya beliau wakilkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih 37 dari onta-onta tadi itu. Itu boleh ya? Itu tawakal yang sifatnya dibolehkan, tabiat. Dipahami ya? Baik. Ada tawakal yang ketiga yang sifatnya kesyirikan juga sama. Ya. Bagaimana tawakal yang sifatnya kesyirikan? Nah, mirip tadi ibadah tapi dia palingkan kepada selain Allah. Dia sandarkan perkaranya semuanya. Tapi bukan kepada Allah, kepada jin misalnya, atau kepada malaikat, atau kepada pohon-pohon, bebatuan, orang-orang mati. Ya. Dipaham ya? Ini tidak boleh. Itu tawakal yang sifatnya apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari 3 juga ya pembagian tawakal diterangkan oleh para ulama. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya apa tadi? Tabiat, dan juga ada yang sifatnya apa? Kesyirikan. Baik. Kesyirikan itu misalnya contoh ya, tawakal kepada mayit. Ya, kepada orang yang dikubur. Agar si mayit ini mungkin bisa memberi apa? Manfaat sama dia misalnya. Agar dia tawakal kepada mayit, agar mayitnya ini doakan dia kepada Allah. Ya, misalnya kan? Orang soleh misalnya. Ya, dia minta ke kuburan orang soleh. Doakan saya agar bisa sampaikan kepada Allah. Nah, itu kan tawakal yang sifatnya kesyirikan. Karena tidak bisa didengar orang yang mati itu, tidak bisa dengar orang yang hidup. Ketika dia sudah apa? Dikubur. Jelas ya? Baik. Makanya dari sebagian ringkasan dari mana tawakal ya, dan pembagian-pembagiannya. Baik, segera itu dulu ya. Waktu sudah lewat. Ada yang ditanyakan dari 2 jenis ibadah ini? Dipahami tadi ya, apa itu makna roja, harapan, dan apa itu makna tawakal. Sudah dibahas, dan pembagian-pembagiannya. Terbagi 3, ada yang ibadah, ada yang sifatnya kesyirikan, ada yang sifatnya tabiat. Itu dilihat ya ukuran-ukurannya. Ayo silakan. Ya. Bagaimana kalau kita gagal? Kita salahkan diri sendiri atau kita menyadari bahwa itu takdir dari Allah? Nah, itu lain lagi ya. Kalau dia gagal, dia kan awalnya kan sudah bertawakal kan? Dia sandarkan semua perkaranya kepada Allah. Kemudian dia sudah tempuh apa? Sebab. Tapi dia gagal misalnya. Nah, itu dikembalikan juga kepada Allah sama. Ya, itu dikembalikan kepada Allah dalam bentuk dia meyakini hal itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan di situ. Ada kebaikan. Hanya kadang dia tidak tahu hikmahnya, mungkin bukan sekarang. Mungkin nanti tahun depan, oh saya gagal ini ada hikmahnya padahal. Supaya saya tidak jatuh di sini misalnya. Nah, seterusnya ya, banyak. Kadang hikmah-hikmah Allah bukan nanti. Iya. Jadi jangan seorang itu berburuk sangka kepada Allah. Jangan karena misalnya tidak berhasil di sebuah usaha ini atau perkara ini langsung dia berjalan sangka kepada Allah. Tidak.
tetap seorang itu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan wujudkan apa yang dia sangkakan itu. Karena dalam hadits qudsi kata Allah, ana ala dhanni abdi bi, atau ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya, kata Allah, adalah sesuai dengan apa yang hambaku itu berprasangka kepadaku. Jadi kalau dia berprasangka baik kepada Allah, walaupun dia kena musibah, maka itu dari kebaikan semuanya. Itu kan ciri seorang yang beriman. Ya, in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Jika ditimpa oleh musibah, bahaya, maka dia bersabar. Ya, itu merupakan kebaikan untuknya. Dan bahkan dia bersyukur harusnya kadang. Dengan musibah itu misalnya dia gagal dan seterusnya, kadang bisa menghilangkan dari dosa dan kesalahannya. Ya, bisa mengangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya. Itu diantara hikmah-hikmah ya. Atau mungkin karena dia ingin ditunjukkan hal yang lebih baik daripada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah itu dari ibadah yang sangat agung juga ya. Dan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu dulu ya, mungkin waktunya sudah lewat sekali. Nanti kita sambung di jenis ibadah yang lain di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.